Rungkat Siti memang banyak yang rungkat, tapi kieunya itu alhamdulillah nya anu aya di paguyuban mah di khususnya di Kampung Nagrak, Nyalindung sareng Bunisari sa parah-parahna PPKM oge alhamdulillah di paguyuban NGK mah moal aya lah wargi-wargi urang anu kalaparan susah sandang pangannya moal aya lah nepikeun ka kalaparan kitu mah. Tapi efek PPKM ieu anu aya di paguyuban teh memang alhamdulillah oge karaos dampakna gitu nya. Karaos dampakna teh dina segi penghasilan anu memang menurun. Nah, ayeuna kan wargi-wargi di urang teh wargi-wargi di urang teh secara mata pencaharian wargi-wargi di urang teh secara mata pencaharian yang memang hampir 40% bertani ya. 20% karena transportasi termasuk ketua urang di dina transportasi. Terus 20% deui sebagai pedagang ya, nah mungkin 10% sebagai PNS atau guru anu memang karaos pisan mah efek PPKM atau efek pandemi ieu dina jenis usaha perdagangan. Baik itu perdagangan makanan atau kuliner. Aduh, ngopi jelasna kalian aya alah benar kuliner. Ketua ngopi Pak Ketua. Oke, perdagangan jual beli pakaian, tetapi barang-barang perdagangan yang dipergunakan sehari-hari. Nah, kenapa campur abinya terus nanya? Few moments later. Hanya perdagangan kuliner bisa melempem karena musruk teh kuliner teh karena memang daya beli atanapi konsumen yang biasa mengkonsumsi kuliner-kuliner yang ada di wilayah kita itu sudah minim atau dikatakan nyaris tidak ada. Nah, akhirnya daya jual semakin menurun. Nah, itulah yang menyebabkan sirkulasi finance-nya tidak sehat atau tidak lancar. Sementara bantuan dari pemerintah saya rasakan tidak merata. Ya mungkin belum belum merata juga. Kalau misalkan dilihat bantuan pemerintah itu tidak sepadan dengan apa yang menjadi kehilangan ya di pandemi ini. Tapi walaupun begitu saya bersyukur, saya terima kasih kepada pemerintah sudah memberikan sedikit bantuan walaupun memang tidak bisa menutupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, untuk itu saya juga mengajak kepada para generasi muda khususnya di paguyuban NGK ataupun umumnya di pemuda seluruh Indonesia atau seluruh dunia mungkin. Ya. Kita juga tidak boleh merasa berkecil hati dengan keadaan seperti ini karena memang ada hal-hal yang harus bisa kita usahakan, ada hal yang harus bisa kita kerjakan, yaitu dengan memberdayakan ekonomi kreatif. Seperti apa ekonomi kreatif itu? Nah, kalau sekarang itu kalau berjualan person to person, datang door to door ke rumah-rumah, selain kita juga menyalahi aturan pandemi ya, itu juga tidak efisien kalau untuk saat ini. Nah, makanya ekonomi kreatif di sini kita harus bangun yang namanya market digital. Itu Pak Ketua ya? Harus online kalau kata Pak Ketua mah. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Jadi kalau misalkan kita hanya berdiam diri dan meratapi nasib, tidak ada gunanya. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Bangun tidur, kita jangan rebahan. Nah, kaum rebahan itu biasanya iya harus semangat. Kaum rebahan itu biasanya ekonominya memang melempem, surut. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Solusinya adalah bangun ekonomi kreatif. Seperti apa? Nah, di sini itu kan banyak ekonomi kreatif seperti pengrajin makanan tradisional. Ada wajib neha, Ranginang. ada sistik makmin, ada ranginang, ada kolontong, banyak banget ya. Nah,
pasarnya, kalau misalkan kita memang sudah susah ke pasar tradisional karena pembeli daya belinya memang mobilitasnya dibatasi, akhirnya daya belinya menurun, kita bikin market digital. Kita harus buat selling by online. Biasa via Facebook, via Shopee Pay, ya via ada Lazada, ada Bukalapak. Nah, itu yang harus dimanfaatkan oleh kaum milenial supaya bisa terjadi penjualan secara global. Kan sekarang itu bagus, ranginang di online kan ya, Lontong ada wajit online. Benar. Ada jualan wajit di Shopee kan keren, ada jualan ranginang di Lazada, keren nggak? Keren. Nah, harus seperti itu. Itu juga terasa sama saya. Ketika bisnis fashion yang dikelola oleh istri saya mengalami kemunduran, tapi alhamdulillahnya masih ada bisa survive lah ya, walaupun tidak sebagus yang dulu, karena memang penyentuhan pasarnya itu di digital. Kalau yang melek digital itu ya alhamdulillah ya bisa mengkondisikan walaupun keadaan semakin sulit. Bersyukur pisannya di lembur nagraknya di Lumbunisari, kakak pakanana anu sangat luar biasa lah. Bapak Ketua tidak henti-hentinya memberikan support kepada generasi muda, juga memberikan seluruh pelayanan-pelayanan yang sifatnya sosial di kemasyarakatan ya. Seperti orang sakit ataupun misalkan ada butuh darah, kita ada gerakan donor darah, bahkan siaga donor mata juga di sini semuanya sudah terlihat. Di Paguyuban sendiri market digital alhamdulillah hampir 50% ya pemuda di sini itu sudah mengerti tentang market digital. Di sini alhamdulillah sudah tersedia berbagai macam bentuk usaha ya yang diciptakan oleh pemuda-pemuda MGK, seperti ada yang namanya sewa camping ground itu kan, itu juga by online. Kemudian ada yang namanya fashion juga sudah 2-3 outlet mungkinnya kalau dilihat sudah berjamaah terhadap perdagangan online. Dulu itu dari pintu ke pintu, kampung-kampung, memerlukan tenaga, memerlukan waktu. Kalau sekarang cukup berdiam diri saja, orang-orang datang, atau misalkan kita langsung kirim baik itu di wilayah sendiri ataupun keluar wilayah. Nah, yang paling bagus sekarang ke masalah makanan. Kalau dulu itu packaging makanan hanya bisa dinikmati dengan ke wilayah sendiri. Sekarang contoh di sini ada jajanan Kabitanya punya Pak Hendra gitu situ. Dia bisa order sampai ke Tangerang, dia bisa kirim orderan ke Tangerang, bahkan ke Jakarta, ke Bogor. Nah, itu alhamdulillah salah satu bentuk market digital bisa menyentuh pasar secara luas ya, dan efisien secara waktu baik tenaga. Itu merupakan salah satu jawaban di era pandemi seperti ini. Ya, Pak Ketua. Betul. Alhamdulillah nih rekan-rekan juga sudah mulai melek lah terhadap digital. Mantap lah alhamdulillah. Ya. Kita seruput dulu kopinya. Seruput dulu. Mantap. Harapan mah banyak ya. Mungkin lah sedikit Pak Ketua, harapannya apa nih terhadap menyikapi pandemi sekarang nih, bagaimana Pak Ketua? Semoga pandemi cepat berakhir kembali normal. Nah, ya lah. Pasti ini mah Masyarakat kayak biasa lah. lancar ya. Ekonomi lancar lagi. Ya kalau ditanya harapan mah semua orang juga pasti harapannya gitunya pandemi segera berakhir, aktivitas masyarakat juga seperti normal lagi, mobilitas juga tidak terhambat. Ya, mungkin itu harapan-harapan yang akan semua orang bilang itu seperti itu harapan sekarang itu ya. Tapi mungkin dari Pak Guyuban menambahkan semoga generasi-generasi khususnya dari Pak Guyuban bisa survive, bisa kuat, dan bisa menyentuh ekonomi kreatif secara market digital. Oke, kawan-kawan, sekian dari saya mungkin ya. Ya. Ini teh YouTube channel Kang Yayan. Ya. Oh, sahabat NGK. Pokoknya jangan sampai lupa like, comment, and subscribe. Sahabat NGK.